Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, salam itu secara hukum ketika mengucapkan hukumnya sunnah. Namun ketika menjawab hukumnya bukan lagi menjadi sunnah tapi wajib, meskipun wajibnya itu fardunya fardu kifayah. Dan jawaban salam itu kalau ingin sesuai dengan kaidah bahasanya, jawabannya itu tidak cukup dengan waalaikumsalam. Karena kalau jawabannya waalaikumsalam, akhirnya salam yang pertama itu tidak sama dengan salam yang kedua. Kalau ingin sama dengan salam yang kedua, yang berarti memang keselamatan, jawabannya itu adalah waalaikumsalam. Kalau ingin sama, waalaikumsalam. Karena pertama adalah assalamualaikum. Berarti jawabannya waalaikumsalam. Karena kalau waalaikumsalam, akhirnya itu menghilangkan alif lam dan tasydid. Ya, secara kaidah bahasa itu kurang tepat. Jadi secara tepatnya jawabannya adalah waalaikumsalam. Ulangi ya. Oke. Assalamualaikum. Belum. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita. Alhamdulillah, setelah kita sama-sama berjuang di bulan Ramadan, segala puji bagi Allah yang telah memberikan usia kepada kita. Allahul ladzi khalaqana, Allah lah yang telah menciptakan kita. Allahus somad, Allah lah yang menjadi sandaran utama dalam kehidupan kita. Biasakan hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya sandaran di dalam hidup, karena salah satu kebaikan yang harus kita tetap istiqomahkan di dalam hati adalah ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada sesuatu di dalam hati kecuali adalah Allah. Silahkan kalau memang kita punya kesempatan untuk banyak harta, silahkan banyak berjuang di dunia, tapi jangan sampai disimpan di hati. Di hati kita cukup hanyalah Allah. Siapa itu Allah? Allah, Tuhan saya. Tuhan, kalau bukan Tuhan. Oke, terima kasih anak-anak. Salawat beserta salam tertera tertuju kepada baginda kita, sosok yang sangat kita cintai, sosok yang sangat kita harapkan bisa berjumpa dengan beliau, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan besar kita bisa berjumpa dengan Rasulullah. Harapan besar kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Ada syafaat itu, ada syafaat namanya syafaatul udma. Syafaat yang sudah dipastikan semuanya akan dapat. Tapi untuk syafaat keselamatan yang lain, yang dimana dijamin keselamatan kita oleh Rasulullah, itu belum tentu didapatkan. Makanya salah satu kebaikan kita terus minta kepada Allah agar kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang akan mendapatkan syafaat? Siapa yang dia cinta dengan Rasulullah. Siapa yang dia cinta dengan Rasulullah? Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang betul-betul cinta kepada Rasulullah itu orang yang punya kesempatan untuk bisa berjumpa bersama dengan Rasulullah di surga. Siapa itu orang yang cinta Rasulullah? Siapa yang lisannya basah setiap hari untuk bersolawat kepada Rasulullah. Tiada hari kecuali pasti bersolawat. Tiada hari kecuali lisannya mengucapkan solawat. Itulah orang-orang yang cinta kepada Rasulullah. Siapa yang cinta kepada Rasulullah? Angkat tangannya dan katakan saya. Lemes banget. Ini kayaknya sedang puasa Syawal ya. Siapa yang cinta kepada Rasulullah? Angkat tangannya dan katakan saya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Baik bunda semuanya, bunda semuanya, Bunda Ani, bunda-bunda yang lain dari pengurus Majelis Talim Anisa, dan bunda-bunda semuanya, guru-guru kita yang juga sudah ada di sini. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Sehat semuanya? Badannya sehat? Hatinya sehat? Dompetnya sehat? Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Kalau dompetnya sih sehat ya.
isinya masalah. Alhamdulillah Bunda, pada kesempatan kali ini kita bisa sama-sama berjumpa, kita bisa sama-sama berkumpul pada kesempatan yang luar biasa setelah kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kita sekarang berada di bulan Syawal. Ini pengajian pertama setelah Ramadan. Nah, mumpung pengajian yang pertama, kita sama-sama mengislahkan hati, kita sama-sama saling memaafkan dan juga mohon maaf. Dan saya pribadi ingin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin di pertemuan-pertemuan sebelumnya ada yang pernah tersakiti, ada lisan-lisan yang pernah enak, yang ada yang saya buat nangis misalnya, ataupun apapun itu, mohon maaf lahir dan batin. Apakah dimaafkan? Nah, dimaafkan ya. Insya Allah kalau memang ada kekurangan meskipun tidak ada, kalau ada kesalahan meskipun tidak ada, sudah saya islahkan, sudah saya maafkan semuanya ya, karena itu adabnya. Adab ketika di bulan Syawal itu kita minta maaf. Jadi adab yang pertama itu biasakan kita minta maaf dulu ya. Oke, siap Bu? Sudah minta maaf belum? Sudah? Nah, coba angkat tangan kanannya, simpan di pundak teman sebelah kanannya, coba dipijit-pijit dulu. Nah, sambil ikuti apa yang saya katakan. Wahai sahabatku, mumpung di bulan Syawal, mulai hari ini, mulai detik ini, aku mohon minta maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Angkat tangan kirinya, gantian yang kiri juga. Iya, ikuti iya, aku maafkan, aku islahkan, aku ikhlaskan kekuranganmu, kesalahanmu sebelumnya, namun tidak dengan hutangmu. Bayar ya. Kalau hutang ya bayar, tidak bisa bebas ya. Oke, itu yang pertama Bu, biasakan minta maaf. Minta maaf dan memaafkan itu lebih besar pahalanya memaafkan. Memaafkan itu termasuk salah satu pahala yang kalau kata Imam Ibnu Qudamah menjadikan mizan itu berat sampai mizan itu hampir roboh karena mendapatkan pahala orang yang memaafkan. Makanya memaafkan itu nggak mudah. Memaafkan itu sulit, dan bahkan memaafkan itu menjadi salah satu ciri orang-orang yang bertakwa. Dalam surat Al-Imran ayat 134 kalau tidak salah. Wal afina aninas. Orang yang dia bertakwa itu wal afina aninas, yang dia mampu memaafkan kesalahan orang. Makanya kalau ingin termasuk orang-orang yang bertakwa, belajar memaafkan. Jadi orang yang bertakwa itu dia bukan orang pendendam, tapi dia yang mampu memaafkan. Dia akan mudah mengatakan, walaupun berat, saya maafkan kesalahan. Orang yang bertakwa itu tidak akan mungkin dia mengatakan seperti ini, sudah sangat berat kesalahanmu, sudah sangat sakit hati ini saya rasakan, makanya mulai dari hari ini kamu dan saya. Dah akan mungkin seperti itu. Dah akan ya, dia mampu memaafkan kesalahan orang lain. Ya, belajar memaafkan. Yang kedua, adab di bulan Syawal yang perlu kita kuatkan adalah jangan cepat melupakan Ramadan. Jangan cepat melupakan Ramadan. Ramadan itu bukan mantan yang harus cepat dilupakan. Yang senyum-senyum punya mantan. Jangan cepat melupakan Ramadan. Itulah kenapa sahabat itu membagi Ramadan jadi dua. Ini Ramadan, 6 bulan sebelum Ramadan yang digunakan adalah mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan. Makanya menyambut Ramadannya sahabat itu bukan 1-2 bulan, tapi sampai 6 bulan. Dipersiapkan Ramadan. Udah selesai Ramadan, 6 bulan ke depan setelah Ramadan, apa yang dilakukan oleh sahabat? Yang dilakukan adalah minta kepada Allah agar kebaikan-kebaikan, pahala, amal ibadah, puasa itu bisa diterima. Allahumma taqabbal siyamana, Allahumma taqabbal qiyamana. Itulah kenapa kalimat yang sering kita ucapkan.
yang sering kita ucapkan, taqabbalallahu minna wa minkum. Dan itu sahabat mengucapkan itu bukan hanya ketika di bulan Syawal saja. 6 bulan setelah bulan Ramadan itu sering diucapkan karena harapan besarnya Allah terima kebaikan-kebaikan ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan. Dan kenapa? Kenapa bahasanya itu taqabbalallahu minna wa minkum? Padahal kalau hanya untuk internal cukup dengan minna saja. Tapi kenapa menggunakan minkum? Taqabbalallahu minna wa minkum. Terimalah ya Allah amal ibadah kami dan juga kalian dan juga mereka. Kok kenapa minkum itu digunakan? Harapan besar ketika menggunakan kalimat minkum, mendoakan mereka, malaikat mampu mendoakan siapa yang mengucapkan doa itu. Karena sifat doa itu, kalau kita mendoakan orang, malaikat mendoakan apa yang kita doakan kepada orang itu. Ketika kita mengatakan mudah-mudahan kamu segera naik haji, apa kata malaikat? Untukmu juga mudah-mudahan bisa segera naik haji. Makanya kalau ingin doa kita dikabulkan, sering-seringlah berdoa mendoakan orang lain. Karena bisa jadi ternyata wasilah itu Allah mengabulkan setiap doa kita. Itu juga hati-hati Bu, jangan mudah mendoakan buruk kepada orang lain. Jatuh. Ya Allah mudah-mudahan dia jatuh. Ya Allah mudah-mudahan dia. Ternyata kita yang jatuh. Hati-hati ya, jaga lisan kita. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Orang yang selamatnya manusia itu dengan cara menjaga lisannya. Kalau ingin selamat, jagalah lisan kita. Jangan cepat melupakan Ramadan. Jangan cepat melupakan Ramadan. Jangan sampai kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan yang sudah kita lakukan sebelumnya itu terhenti dengan selesainya bulan Ramadan. Ramadannya pergi, amal ibadahnya pun ikut pergi. Jalaluddin Rumi itu sampai memberikan peringatan kepada kita. Allah yang kita sembah di bulan Ramadan itu sama dengan Allah yang kita sembah di bulan sekarang. Allah yang kita sembah di bulan Ramadan sama dengan Allah yang kita sembah di luar Ramadan. Loh kok kenapa porsinya sangat beda ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan dengan di luar Ramadan? Kok seperti balik lagi ke setelan pabrik. Tidak ada bekas yang sudah kita lakukan sebelumnya. Sebenarnya yang menjadi Tuhan kita itu Allah atau Ramadan? Makanya nasihatnya Bu, kun abdallah wala takun abda Ramadan. Jadilah hambanya Allah, jangan jadi hambanya Ramadan. Ikuti semuanya. Kun. Kun itu artinya apa Bu? Jadilah. Kalau pakai ti, kunti. Kun abdallah wala takun abda Ramadan. Jadilah hambanya Allah, jangan jadi hambanya Ramadan. Lakukan kebaikan sebanyak mungkin di bulan Ramadan, tapi jangan sampai semuanya hilang ketika di sana saja. Ya, cirinya Ramadan kita diterima yaitu adanya bekas ibadah, adanya istiqomah yang kita bawa dari kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kita bisa Allah terima. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bunda, Ibu, sudah siap Bu? Materi kita tentang apa hari ini? Oh, ini materinya materi Masya Allah ya. Langkah kecil untuk perubahan yang besar. Ada orang yang ingin cepat-cepat namun juga cepat berhenti. Ada orang yang ingin memberikan banyak tapi ternyata tidak lama. Ada orang yang melakukan sesuatu tergantung daripada moodnya. Lagi semangat dilakukan, tidak semangat berhenti. Itu terjadi karena langkah kecil ini yang dilupakan. Padahal langkah besar itu bisa kita dapatkan, hal yang banyak bisa kita dapatkan, dan istiqomah tergantung daripada langkah kecil. Itulah kenapa Rasulullah memberikan salah satu ilmu kepada kita. Apa ilmunya? Khairul amal
Sebaik-baiknya amal itu adalah amal yang dia adwamuha. Adwamuha itu dilakukan secara konsisten, terus menerus. Wa in qalla, walaupun amalan itu sedikit. Sholat duha 12 rakaat. Ada sholat duha 2 rakaat. Banyak bagus yang mana? 12 atau 2? 2 atau 12? 12 atau 2 bagusnya 12. Tapi kalau kondisinya 12 1 bulan sekali dengan 2 rakaat tiap hari itu bagus 2 rakaat. Ya, sholat sunnah ataupun puasa sunnah yang kita lakukan sedikit namun secara terus menerus itu ternyata termasuk pada sebaik-baiknya amal. Karena ternyata cara untuk melatih amal agar bisa istiqomah, konsisten, seperti itu caranya. Lakukan dengan cara sedikit, tapi lakukan dengan cara terus-menerus. Walaupun kuantitasnya sedikit, dilakukan secara terus-menerus, itulah yang akan merubah kebiasaan kita. Jadi, jangan ingin merubah sesuatu langsung sekaligus. Wah, besok saya list. Besok sholat tahajud 8 rakaat. Sholat duha 8 rakaat. Besok puasa sunnah. Besok sedekah 200.000. Wah, terus di-list seperti itu. Besok Masya Allah dilakukan, tapi besoknya wallahu a'lam bishawab. Besoknya hilang. Ya, ternyata yang bagus itu amalan yang dilakukan secara sedikit namun sering, namun istiqomah. Bu, Bunda, sering terkadang malas gak mengerjakan sesuatu? Ya, ada yang merasa sering malas? Ya. Kenapa seperti itu? Karena ternyata manusia ini punya satu namanya, saya lupa namanya apa, tapi ketika sudah diem, badan ini sudah diem, itu malas mengerjakan sesuatu. Apalagi disodori sesuatu yang berat. Contoh, lagi duduk dia, silahkan hafalkan 1 juz. Itu sudah malas duluan. Duduk dia, lihat rumah berantakan, banyak sekali yang mau dibereskan. Udah malas duluan. Akhirnya yang terjadi buka HP, scroll sosmed. Yang diberesi belum selesai, namun pikiran numpuk. Yang terjadi, kita banyak mengalihkan dengan sesuatu. Itu yang terjadi. Makanya sebenarnya, kenapa kita diajarkan untuk melakukan sedikit dulu? Karena otak ini, Bu, otak ini dia itu punya rumus. Dia punya rumus, kalau ingin mengerjakan sesuatu tidak malas, jangan langsung diberikan beban yang banyak. Tapi rumusnya itu adalah 2 menit. Apa rumusnya, Bu? Apa rumusnya? 2 menit. Rumusnya itu 2 menit. Jangan langsung targetkan, kalau belum terbiasa, langsung 1 hari baca Quran 1 jam. Kalau belum terbiasa, otak sudah lelah duluan, sudah malas duluan. Tapi targetkan dulu 1 hari 2 menit baca Al-Quran. 1 hari 2 menit baca Al-Quran. Beres-beres, 1 hari 2 menit saya beres-beres. Atau minimal, saya nggak perlu membereskan semuanya. Saya akan bereskan ujungnya dulu. Mejanya dulu saya bereskan. Dan hebatnya, otak itu kalau sudah mulai jalan, kalau sudah mulai melakukan, akhirnya otak itu tanggung. Sedikit beresin aja sekaligus. Makanya kadang ada seorang ibu malas beres-beres, tapi ketika sudah mulai rencananya sedikit, ujung-ujungnya beres semuanya. Karena kinerja otak itu seperti itu. Makanya coba, kalau ingin menjadi pribadi yang tidak malas, belajar, lakukan dulu sedikit. Nggak perlu banyak. Baca Quran kalau belum mampu, 1 ayat aja 1 hari, Bu. Mampu 1 juz, baca 1 juz. Tidak mampu 1 juz, setengah juz. Tidak mampu setengah juz, 1 lembar. Tidak mampu 1 lembar, 1 halaman. Tidak mampu 1 halaman, 1 ayat.
Masa satu ayat saja nggak mampu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Nun. Kalau tidak mampu satu ayat saja dalam satu hari, coba cari Al-Quran. Cari itu Al-Quran, kemudian peluk Al-Quran dan katakan, ya Allah, dosa apa yang sudah saya lakukan sehingga untuk membaca Al-Quran satu hari pun saya nggak mampu. Dosa apa? Tidak ada yang menghalangi antara seorang hamba dengan kebaikan, dengan Al-Quran itu kecuali dosa dan maksiat. Karena dosa dan maksiat itu ibaratkan titik hitam yang dikumpulkan di hati. Titik hitam ini akan menghalangi cahaya masuk ke hati kita. Sama seperti cermin, kalau penuh dengan debu, maka dia tidak akan mampu memantulkan cahaya. Hati pun sama, makanya hati yang penuh dengan dosa, dia akan kehilangan nikmatnya sesuatu yang halal. Ibu mandang suami nikmat nggak? Ibu kalau lihat wajah suami yang muncul dari lisannya alhamdulillah atau astagfirullah, pantesan. Lihat wajah suami itu akan nikmat kalau pandangan kita terjaga dari sesuatu yang haram. Kalau memandang suami nggak nikmat, jangan-jangan matanya selalu digunakan untuk melihat opa-opa Korea. Karena hukumnya seperti itu. Nikmat halal akan lenyap ketika orang menikmati yang haram. Coba aja, banyak menikmati yang halal, yang haram, yang halal itu hilang, yang halal itu hambar. Hanya gini, bunda pulang dari sini lihat wajah suami. Lihat wajah suami, pandang aja wajah suami. Nah, ada rasa tenang nggak? Karena apa, Bu? Memandang suami itu anadru piwaji. Ini lihat ke pandang suaminya. Anadru piwajihi, memandang wajah suami, memandang wajahnya itu, Bu. Kalau nikmat, yang pertama seperti memandang Ka'bah. Orang memandang Ka'bah itu, dia merasakan kenikmatan. Betul, ibu memandang suami sama seperti memandang Ka'bah kalau nikmat. Apalagi kalau suaminya hitam ya. Persis kiswah Ka'bah. Hanya pandang wajahnya dan katakan wahai Ka'bahku. Itu, Bu ya. Ngaji Quran, lo kok nggak nikmat? Jangan-jangan mulutnya selalu digunakan untuk menggibah. Ya, mulut yang selalu digunakan untuk menggibah akan kehilangan nikmat beribadah di mulutnya. Nah, hukumnya seperti itu. Hanya kalau ingin merasakan nikmatnya ibadah, jauhi dosa dan juga maksiat. Ibu kalau minum madu rasanya pasti manis, betul? Ya walaupun ada sebagian kecil yang pahit, tapi umumnya madu itu manis. Suka madu kan? Suka madu, Bu? Mau madu, mau racun? Diracun di madu? Hah? Yang mana? Coba ulangi. Madu atau racun? Madu, diracun atau di madu? Allah, saya lebih baik meracun katanya. Madu itu rasanya manis. Beda kalau kita sedang sakit, rasanya jadi beda. Rasanya jadi pahit atau bahkan rasanya menjadi hambar. Kok kenapa waktu sakit berubah menjadi hambar? Karena kitanya sedang sakit. Bukan madunya berubah menjadi pahit, tapi kitanya yang sedang sakit. Begitu pula dengan kondisi kita. Orang kalau melaksanakan ibadah, lo kok dia tidak manis, tidak nikmat, berarti dirinya sedang sakit. Yang sakit di sini itu bukan badan, tapi yang sakit adalah hati. Mana hatimu? Nah, sakitnya itu di mana? Nah, yang sakit itu hati. Karena sakit hati dengan sakit badan itu beda. Sakitnya hati dengan sakitnya badan itu beda.
sakitnya badan bisa didiamkan saja, nanti akan sembuh. Didiamkan, lagi pilek didiamkan, nggak minum obat, nggak apa-apa. Seiring dengan waktu bisa sembuh sakitnya badan. Beda dengan sakitnya hati. Sakitnya hati itu kalau didiamkan justru yang terjadi bertambah sakitnya. Ya, bertambah sakitnya. Fi qulubihim fajadahumul. Dalam surat Al-Baqarah, Allah menambahkan rasa sakitnya, ditambah lagi rasa sakitnya. Makanya sakit hati ini jangan didiamkan. Sakit hati ini diobati dengan cara apa? Memperbanyak taubat dan juga memperbanyak istighfar. Dalam satu hari minimal istighfar 70 kali. Dalam satu hari minimal 70 kali, karena itu yang diajarkan Rasulullah. Minimal 70 kali istighfar, astagfirullahaladzim. Karena tiada dosa yang kita lakukan kecuali dengan istighfar, dengan ampunan Allah itu dosa-dosa itu akan dihapuskan. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terus beristighfar, terus mampu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu Bunda. Jadi amal itu yang terbaik adalah amal yang dilakukan sedikit namun secara terus-menerus, dilakukan secara istiqomah. Makanya salah satu yang perlu menjadi perhatian kita itu adalah istiqomah. Yang perlu menjadi perhatian dalam hidup adalah istiqomah. Karena disebutkan oleh para ulama, karomah yang paling terbaik itu salah satunya adalah istiqomah. Kita manusia biasa, kita tidak punya karomah, Bu. Kita nggak punya karomah. Para ulama, aulia itu punya namanya karomah. Ada yang dia tiba-tiba bisa mendapatkan sesuatu di luar nalar. Itu karena adanya karomah. Adanya karomah bisa mendapatkan itu. Kita nggak punya karomah, tapi ada karomah yang bisa kita lakukan, namanya istiqomah. Itulah kenapa 1000 karomah itu ternyata kalau dibandingkan dengan istiqomah, istiqomah itu lebih baik. Makanya salah satu yang berat pada hidup itu adalah istiqomah. Ada orang yang dia melakukan kebaikan setiap waktu, tidak ada sedikit pun kecuali dia melakukan kebaikan. Ada orang, ini yang kedua, ternyata beliau tiada satu waktu pun kecuali digunakan untuk maksiat. Kira-kira yang masuk surga yang mana? Yang kanan maupun yang kiri? Tergantung istiqomahnya. Yang kanan ini yang selalu melakukan kebaikan, tiba-tiba dalam hatinya terbesit, kok selama ini saya soleh banget ya, gak ada satupun saya bermaksiat. Coba deh besok sekali-sekali aja saya mau bermaksiat. Dia merencanakan besok mau bermaksiat. Yang banyak dosa ini justru dalam hatinya dia mengatakan, aduh ya Allah, gak ada satupun saya punya kebaikan datang ke masjid, besok saya mau datang ke masjid mau ibadah. Akhirnya yang selalu ibadah ini justru datang ke klub malam, dia bermaksiat di sana. Yang selalu berdosa ini justru datangnya ke masjid, dia melakukan kebaikan di sana. Kira-kira yang nanti istiqomah yang mana? Tergantung wafatnya seperti apa. Ya, wafatnya seperti apa. Ternyata qadarullah terjadi gempa, klub malam runtuh. Kemudian orang yang baik ini wafat dalam kondisi bermaksiat. Orang yang jahat ini, yang dia melakukan kebaikan di sisi akhirnya wafat dalam kondisi di masjid. Kira-kira yang istiqomah yang mana? Yang wafatnya ke surga kemana? Yang mana? Yang A atau yang B? Yang B. Kalau memang dia wafat dalam kondisi ketaatan. Namun kita jangan menganggap semua orang seperti itu. Ada orang yang wafat di klub malam, pasti husnul khotimah. Ada orang yang wafatnya di masjid, ini pasti husnul khotimah. Belum tentu seperti itu. Karena ada orang yang wafat di klub malam dalam kondisi dia sedang berdakwah di sana. Ada orang yang wafatnya di masjid, ternyata dalam kondisi mau maling mic. Mau maling mic, jatuh dia. Wafatnya di masjid. Gitu ya. Makanya tugas kita itu adalah istiqomah dan juga jangan berprasangka buruk.
Istiqomah dan jangan berprasangka buruk kepada orang lain. Siap, Bu? Siapa yang ingin belajar istiqomah? Angkat tangannya dan katakan saya. Apa itu istiqomah? Istiqomah apa, Bu? Jadi istiqomah ini bukan singkatan ikatan suami takut istri di rumah. Istiqomah itu adalah tetap di dalam jalan kebaikan. Itu istiqomah. Tetap di jalan kebaikan, itu istiqomah. Jadi kuncinya pertama tetap, yang kedua kebaikan. Kalau tetap di jalan keburukan, itu bukan istiqomah. Ada bapak di pinggir itu, dia tiap hari jualan minuman keras, dia istiqomah aja dari dulu ya. Jualan minuman keras, itu bukan istiqomah. Karena istiqomah itu tetap di jalan kebaikan. Makanya istiqomah itu diambil dari koma. Istiqomah. Ada Bu istiqomah di sini? Ada? Bu Siti, Bu Jubaidah, Bu Fatimah, Maisaro, Maimunah, Moesira, Moemane, nggak ada semua di sini ya. Oke, sampai mana tadi Bu? Istiqomah. Istiqomah itu dari koma ya, koma yakumu dari koma ya. Koma itu secara makna artinya sempurna. Koma itu artinya sempurna. Sebagian ada yang menafsirkan berdiri. Makanya sholat itu perintahnya adalah aqimis sholat. Tegakkan atau dirikan sholat. Meskipun tafsir atau pemaknaan yang paling tepat itu adalah bukan hanya dirikan sholat, tapi kerjakan sholat secara sempurna. Itulah kenapa sholat yang baik itu adalah sholat yang dikerjakan secara sempurna. Karena kalau sholat dikerjakan tidak baik, sholat yang dikerjakan kurang, itu sholat yang dikerjakan tidak dengan sempurna. Kenapa dalam Al-Quran kita mendapati ada ayat yang justru mencela orang yang lalai di dalam sholat. Fawailul lil musallin alladzi am sholatihim sahun. Celaka orang yang mengerjakan sholat, yaitu orang yang dia lalai di dalam sholatnya. Itulah kenapa sholat itu, Bunda, coba perhatikan, Bunda, sholat itu di dalam Al-Quran, ada 5 dalam Al-Quran. Pendapat daripada Imam Ibnu Qayyim, itu ada 5 tingkatannya. Sholat itu. Bunda, dari 5 ini, kira-kira berada di level yang mana? Ada berapa, Bu? Ada berapa? Berapa ini? Ini berapa? Ini 6, Bu. Satu di sini. Ini 5 tingkatan daripada orang-orang yang sholat. Tingkatan yang pertama itu disebut sebagai mu'aqob. Tingkatan yang pertama namanya mu'aqob. Apa namanya, Bu? Mu'aqob. Apa itu mu'aqob? Mu'aqob itu adalah orang yang dia sholat, sebelum sholat dia wudhu, saat dia wudhu dia nggak mau tahu wudhunya sah atau enggak, sholatnya benar atau enggak, fikihnya terpenuhi atau enggak, yang penting saya sholat. Itu mu'aqob. Dia nggak mau tahu, yang penting saya kerjakan. Itu mu'aqob. Mu'aqob inilah yang disebut sebagai orang yang dia lalai di dalam sholatnya. Bahkan mohon maaf, dia sholat tapi dia mendapatkan siksa dari apa yang dia lakukan karena orangnya lalai dalam mengerjakan sholat. Ini yang pertama, ini mu'aqob. Itulah kenapa salah satu godaan setan kepada orang yang beribadah dijadikan dia lalai di dalam masalah ibadah. Dan Ibu tahu nggak, salah satu yang digoda oleh setan ketika orang melaksanakan ibadah, yang digoda apanya? Kalau tidak mampu menggoda secara badan, secara fisik, yang digoda adalah hatinya. Karena hati ini kalau sudah mampu digoda, akhirnya dia beribadah tapi tidak dengan cara ikhlas. Ada orang beribadah tapi dia tidak ikhlas dalam ibadahnya. Dia sedekah tapi dia marah saat namanya tidak disebutkan sebagai satu daripada pemberi sedekah.
Bu Pepi, Bu Nopi, Bu Jubaidah, Bu Maisaro. Bu Siti nggak disebutkan. Marah dia langsung. Itu godaan setan seperti itu. Digodalah orang yang melaksanakan ibadah haji. Namun ketika ada orang manggil namanya tidak dengan Bu Hajah, dia tersinggung. Bu Siti apa-apa-apa. Bu Siti apa-apa-apa. Bu Hajah Siti. Tersinggung dia dengan itu. Setan itu pekerjaannya itu mengganggu ibadah hati seseorang. Dalam wudhu pun sama. Dibiarkan orang melaksanakan wudhu, tapi dijadikan wudhunya tidak benar, wudhunya tidak sah, dan dia tidak mau tahu ketidaksempurnaan wudhunya. Itulah kenapa dalam wudhu itu ada setan khusus kan? Namanya siapa? Setan di dalam wudhu atau setan wudhu. Siapa Bu? Ibu sudah kenal ke setan kan? Ini udah lama belum kenal juga. Udah kenal kan? Udah kenal? Setan yang suka ngikutin kita namanya setan? Bukan. Bukan. Yang suka ngikutin korin. Setan yang suka ngikutin kita namanya setan. Setan korin. Korin itu artinya menyertai. Menyertai kita. Kemanapun kita pergi, setan ini menyertai kita. Namanya setan korin. Senangnya di kiri atau di kanan? Kiri. Coba lihat kirinya. Ada? Ada nggak Bu? Hah? Nggak hadir. Nggak akan kelihatan. Karena nama lain setan korin ini adalah jin korin. Jadi penyebutannya itu terkadang setan korin. Kadang kita mendengarkan ada jin korin. Karena setan itu kan sifat. Setan itu sifat. Sifat yang bisa ke manusia, yang bisa ke jin. Makanya dalam surat An-Nas, minal jinnati wan. Setan itu bisa dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Karena setan itu termasuk pada sifat. Oke. Setan di dalam wudhu ini itu namanya setan walhan. Ingat-ingat, setan wudhu namanya setan walhan. Setan walhan ini godaannya menjadikan orang yang ketika sedang berwudu dijadikan wudunya cepat-cepat. Sehingga dia nggak mau tahu apakah wudunya sah atau enggak, apakah wudunya benar atau enggak. Ada orang wudu, langsung beres dia. Dia nggak mau tahu, yang penting saya wudu. Nah, ini godaan yang pertama daripada setan walhan. Godaan yang kedua, dijadikan orang yang berwudu, dia menjadi was-was di dalam wudunya. Was-was, saya sah atau enggak wudunya ya, saya batal atau enggak wudunya ya, gimana tadi saya udah wudu atau belum. Ada was-was. Kalau was-was dirasakan, was-was itu datangnya dari setan. Setan namanya walhan kalau di dalam wudu kita. Karena di setiap kondisi, salah satu yang dibisikkan oleh setan ke hati kita itu adalah was-was. Was-was tuh. Hati-hati. Makanya kalau merasakan was-was, itu datangnya dari setan. Cuman setannya beda-beda. Kalau datangnya di sholat, namanya setan khonjab. Saat sholat, orang merasakan was-was. Ini rakaat 2, rakaat 3 ya. Ini rakaat 3, rakaat 4 ya. Ini sujudnya udah sekali, udah 2 kali ya. Ada was-was yang dia rasakan. Kebimbangan. Itu datangnya dari siapa? Setan namanya khonjab. Kalau was-was itu adanya di rumah tangga, berarti datang dari setan namanya. Tuh kan pada kenal kalau setan rumah tangga ya. Ibu ada akrab kayaknya. Udah kenalan kalau itu ya. Setan namanya dasim ya. Kalau perempuannya nggak ada. Ingat, nggak ada dasimah ya. Setan. Kalau untuk suami namanya setan falak. Panjangnya palakor. Hati-hati. Oke. Itu yang pertama Bu, namanya mu'aqob. Salat namanya mu'aqob. Yang kedua, ada salat namanya muhasab. Ya, muhasab. Orang yang dihisab. Ini muhasab. Muhasab ini siapa? Orang dia salat,
Ketika dia sholat, pikirannya tidak ke Allah, hatinya tidak ke Allah, dan dia tidak mau memperbaiki kondisi itu. Itu yang dia akan dihisab. Dia sholat, tapi dia akan dihisab dengan apa yang sudah dia lakukan itu. Itu muhasab. Ya, Allahu Akbar. Uang itu 700.000. Tapi tinggal 500.000. Kemana 200.000? Allahu Akbar. Belanja enggak. Sami Allahu liman hamidah. Oh, bayar hutang ke Bu Ani. Dan dia tidak mau memperbaiki itu. Dia tidak mau memperbaiki kondisi itu. Itu namanya muhasab. Oke. Ada yang ketiga. Dan minimal kita termasuk orang yang ketiga. Paling minimal kita termasuk orang yang ketiga. Siapa orang yang ketiga ini? Dia namanya mukaffar anhu. Mukaffar anhu. Double F. Mukaffar anhu. Orang yang ketiga ini namanya mukaffar anhu. Siapa? Dialah orang yang diampuni. Dia sholat, dia wudu, baik wudunya dia sholat. Saat dia sholat pikirannya tidak ke Allah, tapi dia berusaha membalikkan lagi pikirannya ke Allah. Dia sholat mengingat sesuatu, dia berusaha balik lagi ke Allah. Dia orang yang mujahadah. Dia mujahidah, memperjuangkan khusyuk. Dia tidak mampu khusyuk 100%, tapi dia orang yang memperjuangkan khusyuk. Setiap dia lupa, dia ingat kembali. Setiap dia lalai, dia kembali ke Allah. Minimal kita termasuk orang yang ketiga ini, Bu. Makanya biasakan kalau sholat, ingat sesuatu, balik lagi ke Allah. Ingat sesuatu, kembali lagi ke Allah. Belajar. Yang keempat, itu ada namanya tingkatan khasyiin, atau orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang khusyuk, yang dia mampu betul-betul khusyuk di dalam sholatnya, yang dia mampu merasakan nikmat di dalam sholatnya. Orang yang diseru sebagai orang-orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim. Itu orang-orang yang dia khusyuk di dalam sholatnya. Siapa orang yang khusyuk itu? Ya, yang mampu menghadapkan hatinya kepada Allah secara total di dalam sholat. Yang dimana hatinya dia fokus dengan apa yang dibaca. Karena khusyuk itu bermakna hudurul qalbi. Khusyuk sama dengan hudurul qalbi. Apa itu hudurul qalbi? Hadirnya hati. Kalau kita sholat, hati kita hadir, maka kita khusyuk. Jadi sholat yang khusyuk itu bukan sholat saat ibu sholat ada HP di depan, bunyi HP-nya nggak kedengeran. Kita sholat di pinggir rel kereta api, ada kereta yang jalan nggak kedengeran. Itu bukan khusyuk, itu budek namanya. Khusyuk itu hudurul qalbi. Saat kita mampu menghadirkan hati kepada Allah ketika kita sholat. Maka itu yang dilatih, Bu. Itu yang dilatih, hadirnya hati kepada Allah ketika sholat. Itulah kenapa saat sholat, salah satu yang menjadi rukun pertama apa? Niat. Rukun pertama itu adalah niat. Dan niat tempatnya di mana? Niat itu tempatnya di hati. An-niyatu fil qalbi. Ada sebagian ulama yang menyatakan melafazkan niat itu di dalam sholat hukumnya sunnah. Tapi tetap semua sepakat yang namanya niat di hati. Dan niat itu wajib. Setelah niat ada rukun yang kedua namanya takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah lafaz Allahu Akbar. Makanya dalam sholat salah satu yang perlu diperhatikan, lisan ini harus mengucapkan Allahu Akbar. Ngangkat tangan di dalam sholat itu, Bu, itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Karena yang wajib itu takbiratul ihramnya. Ya, lafaz Allahu Akbar, itu yang diperhatikan. Lafaz Allahu Akbar, kemudian niat yang pertama sebenarnya itu untuk menyiapkan hati. Agar hati betul-betul menghadap ke Allah di dalam sholat kita. Insya Allah. Angkat tangan kanannya, Bunda. Simpan di pundak teman sebelah kanannya. Ditepuk-tepuk pundaknya. Kalau kelihatan sedang ngantuk, agak keras sedikit, nggak apa-apa. Oke, ditepuk-tepuk. Ikuti apa yang saya katakan. Wahai sahabatku,
Ikut ibu, wahai sahabatku. Ingat, ingat, sholat yang baik adalah yang mampu hatinya hadir saat sholat. Makanya mulai hari ini latihan hudurul qalbi, hadirnya hati. Insya Allah. Dipeluk sahabatnya, dipeluk dulu, dipeluk dulu. Senang bunda pelukan ya, kayak Teletubbies. Oke, itu yang keempat. Yang kelima ada namanya muqarrab. Muqarrab itu orang yang didekatkan, orang yang dekat dengan Allah, orang yang didekatkan dengan Allah itu muqarrab. Siapa orang yang kelima ini? Yang dia sholat, yang betul-betul merasakan nikmat di dalam sholatnya, bahkan termasuk pecandu sholat. Ini yang kelima ini, yang dia punya masalah apapun larinya pasti ke sholat. Dia menjadikan sholat itu bukan sebagai beban, justru sebagai tempat istirahatnya. Sholat itu justru sebagai tempat istirahatnya. Siapa rata-rata orang yang muqarrab ini? Rata-rata para nabi, ya, rata-rata rasul ataupun orang-orang yang terpilih oleh Allah. Makanya Rasulullah menjadikan sholat itu sebagai istirahat. Arihna bisolati ya Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat wahai Bilal. Jadi Rasulullah itu melihat sholat itu sebagai penyenang hati, ya, penyenang hati. Penyenang hati Rasulullah itu adalah sholat. 1, 2, 3, 4, 5. Bunda silahkan tafakuri, kita berada di level yang mana. Hati-hati kalau merasa di level yang pertama. Level yang pertama dan yang kedua, hati-hati. Minimal level kita level yang ketiga di dalam sholat. Level berapa? Saya itu kadang kedua, kadang ketiga. Berarti 2,5 dong ya. Minimal di level itu ya, insya Allah. Baik, bunda semuanya, kembali lagi. Istiqomah itu diambil daripada koma yang artinya adalah sempurna. Istiqomah yang pertama itu sempurna, yang kedua namanya konsisten, yang ketiga istiqomah itu adalah berada di pertengahan. Istiqomah itu berada di pertengahan, tidak kurang daripada batas, tidak juga melebihi batas. Itu istiqomah. Kalau kurang daripada batas berarti kurang. Kalau lebih daripada batas, lebih. Dan dua-duanya tidak baik. Dua-duanya tidak baik. Sholat subuh saya sedang semangat. Masya Allah, sholat subuh saya mau 4 rakaat. Bagus nggak? Nggak bagus. Itu melebihi batas. Saya sedang semangat sholat subuh, tapi saya juga sedang semangat sholat duha. Akhirnya saya ingin dijama saja antara duha dan subuh. Yang pertama tidak bisa dijama, yang kedua kurang daripada batas. Tidak boleh. Dalam beragama itu salah satu yang paling terbaik adalah khairul umur. Khairul umur, sebaik-baiknya perkara adalah perkara pertengahan. Ausatuha, pertengahan yang baik itu. Makanya kita dijadikan sebagai ummatau wasato. Kita dijadikan sebagai umat pertengahan. Ketemu orang kafir jangan langsung dibunuh. Tapi juga jangan ikut dengan ibadah mereka. Ada koridor, ada batasnya. Kita berinteraksi secara muamalah dengan mereka, tapi juga kita tidak ikut dengan mereka. Kita dakwahi mereka sesuai dengan koridor, tapi juga kita tidak memaksa mereka. Itu namanya umat wasato atau umat pertengahan. Dan inilah yang diajarkan oleh Rasulullah, yang diwariskan kepada para sahabat dan generasi setelahnya. Belajar istiqomah di pertengahan, tidak kurang daripada batas, juga tidak melebihi batas. Saya nggak suka kepada suami saya, kalau lihat wajahnya enak banget. Pertengahan bukan? Bukan, kurang. Masya Allah saya cinta banget kepada suami, sampai nggak bisa jauh daripada suami, sampai kalau suami ke masjid pun nggak boleh, pokoknya harus di sini dengan saya. Pertengahan bukan? Bukan. Lebih daripada batas.
Yang paling terbaik Bunda cinta kepada suami sewajarnya, sayang kepada suami sewajarnya karena Allah. Jangan berlebihan. Sampai ada ulama yang memberikan nasihat kepada kita. Kita kalau cinta kepada orang, luangkan di dalam hati satu ruang benci. Karena bisa jadi orang yang kita cintai, ujung-ujungnya adalah orang yang kita benci. Kalau kita benci kepada orang, siapkan ruang di hati untuk mencintai. Karena bisa jadi orang yang kita benci, itu adalah orang yang nanti akan kita cintai. Kankah ada suami istri yang dulunya suka bertengkar di kelas, akhirnya sekarang menikah, dan sekarang sedang duduk di salah satu di sini. Saya nggak tahu orangnya ya. Itu Bu ya. Oke. Pertengahan, belajar untuk menjadi umat pertengahan, tidak kurang juga tidak terlalu berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan di dalam agama itu nggak baik. Apapun yang berlebihan itu pasti itu nggak baik ya. Oke, itu makna daripada istiqomah. Kenapa kita perlu istiqomah? Kenapa kita perlu istiqomah? Dalam surat Fussilat ayat 30, Bunda, dalam surat Fussilat ayat 30 itu ada hadiah untuk orang yang dia bisa istiqomah. Kalau orang bisa istiqomah, diberikan hadiah oleh Allah. Ya. Dalam surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikat alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang dia mengatakan qalu rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, summastaqamu, kemudian dia beristiqomah dengan iman kepada Allah itu. Dia beristiqomah dengan apa yang dia sampaikan itu. Apa yang Allah berikan kepada dia? Apa yang Allah berikan kepada dia? Yang diberikan adalah tatanazzalu, diturunkan kepada mereka itu malaikat. Diturunkan malaikat untuk apa? Untuk menuntun kepada mereka. Malaikat diturunkan secara bergantian. Untuk apa? Untuk memberikan satu ilmu, untuk memberikan tuntunan kepada mereka. Ala takhafu wa la tahzanu. Jangan khawatir dengan masa depan. Apa yang kamu khawatirkan dengan masa depan? Apa yang kamu khawatirkan dengan apa yang belum terjadi? Bukankah kamu sudah istiqomah iman kepada Allah? Apa yang kamu khawatirkan? Dia tidak punya rasa khawatir dengan apa yang nanti akan terjadi. Wala tahzanu, dan dia tidak mengalami kesedihan dengan apa yang sudah terjadi sebelumnya. Ya, justru yang ada adalah kabar gembira berupa surga yang nanti akan dia dapatkan. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran, juga tidak ada sedih. Itu untuk orang-orang yang dia mampu istiqomah. Makanya kalau merasa masih mudah khawatir dengan sesuatu yang belum terjadi, masih mudah sedih dengan sesuatu yang sudah terjadi, jangan-jangan kita memang belum mampu untuk istiqomah. Anak masih kecil tapi sudah khawatir dengan biaya kuliahnya. Sedihan masa lalu tapi masih terngiang-ngiang sampai sekarang. Hati-hati. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Belajar untuk istiqomah. Setuju? Sepakat? Nah, kalau saya bilang setuju jawabannya. Kalau saya bilang sepakat jawabannya. Setuju? Sepakat? Setuju, setuju, sepakat? Sepakat, sepakat, setuju? Setuju, setuju, sepakat, sepakat. Sepakat, setuju, sepakat, sepakat, setuju, sepakat, sepakat, setuju, sepakat, 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 setuju, sepakat. Oke ya. Oke, itu kenapa harus istiqomah. Oke, yang jadi pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya istiqomah? Kalau mau istiqomah, seperti apa caranya? Cara istiqomah itu ada 3 unsur, Bu. Ibu harus punya 3 unsur. 3 unsur daripada istiqomah. Yang pertama, lillahi. Yang pertama, lillahi. Yang kedua, ada namanya billahi. Lillahi pakai lam. Yang kedua, billahi pakai ba. Yang ketiga, fillahi.
Lillahi, billahi, fillahi. Pakai lam, pakai ba, pakai fa. Ya. Lillahi, billahi, fillahi. Coba semuanya. Lillahi. Saya tunjuk, jawab Ibu. Ulangi. Lillahi, billahi, fillahi. Ulangi. Inna lillahi. Ya, lillahi. Apa itu lillahi? Lillahi itu artinya karena Allah. Ikhlas. Unsur yang pertama istiqomah itu adalah ikhlas. Orang itu bisa istiqomah kalau dia ikhlas. Ikhlas apa? Lillahi ta'ala. Makanya doa ikrar yang kita sebutkan setiap hari. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, Bu. Bukan lillahi ta'ala. Ya. Untuk apa? Untuk Allah. Semuanya untuk Allah. Ikhlas. Ibadah itu akan istiqomah kalau dia punya pondasi ikhlas di dalam ibadah. Makanya kenapa amalan itu latih sedikit demi sedikit agar untuk melatih ikhlas. Baca Al-Quran 1 hari 1 ayat, latih ikhlas dulu. Ketika sudah ikhlas, sudah terbiasa, nyaman, dan itu menjadi karakter kita. Kalau ingin mampu merubah karakter, rubahlah dengan cara sedikit demi sedikit, karena itulah cara untuk melatih ikhlas. Sedekah 1 juta 1 hari mampu nggak? 100.000 1 hari mampu nggak? 10.000 1 hari? Ini kok berat banget. Belum mampu besar, lakukan yang kecil. Kalau tidak mampu 100.000, minimal mampukan dulu 10.000. Karena ibaratkan latihan otot. Ikhlas itu ibaratkan latihan otot. Tidak mampu yang besar, lakukan dulu yang kecil. Ya, tidak mampu yang banyak, lakukan dulu sedikit terus menerus, nanti tambah sedikit demi sedikit sampai kita dalam kondisi mampu mengeluarkan yang banyak. Latihan ikhlas. Latih juga ikhlas dengan cara harus punya namanya ibadah rahasia. Coba harus punya namanya ibadah rahasia. Nih, para ulama itu punya gudang rahasia yang di mana gudang rahasia ini diisi dengan amal ibadah yang orang tidak tahu akan amal ibadah ini. Ada ulama yang kerjaannya sedekah. Dia mengumpulkan uang, dia sedekah. Tidak ada orang yang lihat dia sedekah. Ada yang amal rahasianya itu puasa. Bahkan sampai ada yang berpuasa 30 tahun. Istrinya, anaknya, orang rumah nggak ada yang tahu. 30 tahun. Puasa 30 tahun. Kerjanya di pasar, berdagang. Beliau kalau berangkat ke pasar dibekali makanan oleh orang-orang rumah, oleh istrinya. Berangkat ke pasar, di jalan rumahnya, makanannya disedekahin. Sampai ke pasar, orang-orang pasar pada makan, beliau nggak makan. Orang pasar nyangkanya makan di rumah. Orang rumah nyangkanya makan di pasar. Selama 30 tahun bisa dengan baik menutup rapat amal kebaikan itu. Sampai istrinya nggak ada yang tahu. Wafat beliau, ketika sudah wafat baru ketahuan. Baru ketahuan. Ternyata selama ini beliau menyembunyikan amalan puasa yang sampai orang lain tidak ada yang tahu. 30 tahun bunda. Itu latihan ikhlas. Latihan ikhlas. Tidak harus semua ibadah kita tontonkan kepada orang. Tidak harus. Bismillah, OTW tahajud. Tuh, saya sedang sujud. Mau ruku sekarang? Nanti dulu ya. Tidak harus seperti itu. Ya, ada amal ibadah yang dimana kita tutup rapat, hanya kita dengan Allah yang tahu. Siap, Bu? Siap? Harus punya satu ya.
Apapun itu silahkan, mau sholatkah, mau puasakah, atau apapun itu. Namanya amal rahasia yang hanya kita dengan Allah yang tahu. Siap Bunda? Ibu masih ada waktunya? Masih? Ibu capek gak? Ada yang capek? Yang capek siapa? Oh ya, saya. Gak apa-apa saya capek. Kasihan gak sama saya? Astagfirullah. Kelakuan ya. Oke. Lillahi, karena Allah. Itu yang pertama. Unsur istiqomah itu adalah lillahi, karena Allah. Yang kedua, unsurnya itu adalah billahi. Unsurnya itu adalah billahi, dengan Allah. Billahi, dengan Allah. Makanya istiqomah itu harus diminta. Jangan hanya ditunggu, tapi diminta. Berdoa kepada Allah agar mampu istiqomah. Minta kepada Allah agar hati ini dia mampu istiqomah. Dan berdoanya jangan satu kali kemudian berhenti, tapi ulang-ulang, terus menerus. Karena doa itu kalau ingin dikabulkan, dan ciri bahwa kita sungguh-sungguh dengan doa itu, cirinya adalah ilha. Apa Bu? Ilha. Apa itu ilha? Terus menerus, diulang-ulang, itu ilha. Orang kalau ingin sesuatu dan bersungguh-sungguh keinginan itu, pasti akan ilha, akan diulang-ulang. Begitupun dengan doa kita. Maka minta kepada Allah, Allahumma, minta kepada Allah, ya Allah, mintalah kepada Allahumma taqabbal, mintalah kabulkan doa kami. Minta apa? Agar hati kita bisa istiqomah. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Kalau sendiri, sabbit qalbi ala dinik. Minta kepada Allah, wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hati ini di atas jalan agamamu. Ya, minta kepada Allah, berdoa Bu. Minta kepada Allah agar istiqomah. Ya Allah, jadikanlah saya menjadi pribadi istiqomah. Ya Allah, jadikanlah saya menjadi pribadi yang mampu beribadah secara istiqomah. Minta kepada Allah dan istiqomahkan permintaan itu. Oke. Itu namanya billahi. Ada yang ketiga, itu namanya fillahi. Ya, namanya fillahi. Apa fillahi itu? Di jalan Allah. Kalau ingin istiqomah, maka di jalan Allah. Ya, lakukan sesuatu yang menjadikan kita tetap di jalan Allah. Apa salah satu yang bisa dilakukan agar tetap di jalan Allah? Salah satu yang bisa dilakukan ternyata adalah zikrul maut, mengingat kematian. Makanya cara untuk terus di jalan Allah, istiqomah di jalan Allah, salah satunya adalah mengingat mati, mengingat kematian. Dan Ibu tahu nggak? Cara untuk mengingat kematian, salah satu yang paling efektif apa? Bisa jadi. Apa Bu? Punya namanya kain wafat. Kain apa? Punya namanya kain kafan atau kain wafat. Kenapa disebutnya kain kafan? Karena kapan? Ibu kapan? Bu? Kapan? Kapan-kapan. Kenapa disebut kain kafan? Karena bisa saja kita kapan-kapan wafat. Karena kematian itu punya sifatnya kematian itu adalah innal mauta qad ya'ti baghtatan. Kematian itu datangnya secara tiba-tiba, secara mendadak. Kemarin saya menyaksikan ada seseorang wafat. Anehnya justru beliau yang menunggui orang yang sakit. Pulang dari rumah sakit, yang sakitnya sembuh, yang menungguinya justru yang wafat. Karena kematian seperti itu. Kematian itu mungkin saya Bunda duluan, saya belakangan, atau dibalik, saya belakangan, Bunda duluan. Kenapa Bu? Coba. Bisa Bunda duluan, saya belakangan, atau dibalik, saya belakangan, Bunda duluan. Oh iya. Sama saja ya. Itu kematian. Hanya cara untuk mengingat kematian itu punya namanya kain kafan. Ya. Di lemari ini coba gantungkan kain kafan.
Coba Bu. Setiap mau ganti baju, oh, itu yang pertama kali dilihat. Coba, mau melakukan dosa maksiat nggak akan jadi. Kenapa? Mau ngomongin orang? Nggak jadi ketemunya Bu. Kenapa? Menjadi pengingat kita. Harus punya yang namanya kain kapan. Udah punya? Yang belum, beli. Ya, simpan di kamarnya masing-masing. Terserah nanti mau digunakan untuk wafat kita atau enggak, terserah. Yang penting itu menjadi pengingat yang terbaik untuk kita sebelum nanti kita wafat, ya. Ya Bu ya. Ya Bunda. Oke. Sebelum saya lanjutkan untuk melatih konsentrasi, boleh silakan Bunda duduknya dirapikan kembali. Oke, boleh lihat ke atas semuanya Bu, fokuskan dirinya. Lihat ke bawah, samping kiri, samping kanan, atas, bawah, kiri, kanan, atas, bawah, kiri, kanan. Ngapain ya? Itu senam leher. Senam leher, karena biasanya di pengajian seperti ini, apalagi sudah menjelang jam 11, ada yang biasanya lehernya tiba-tiba patah. Oh, ada yang seperti itu ya. Itu harus dikuatkan dulu lehernya. Oke, Bunda, waktu saya 5 menit lagi. Tidak panjang, namun di waktu 5 menit ini saya ingin Bunda kita sama-sama bermuhasabah dulu menjelang kita ataupun selesai kita melaksanakan bulan Ramadan. Harapan besar ada banyak hal yang bisa sama-sama kita dapatkan. Ada banyak pelajaran yang bisa sama-sama kita istiqomahkan sekarang, dan mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang mampu beristiqomah dalam segala hal, dalam apapun. Kalau Bunda mau istiqomah, latih yang tadi, lakukan sesuatu yang kecil setelah terus-menerus. Yang kedua, latih untuk bisa menjadi pribadi yang ikhlas dalam mengerjakan sesuatu. Yang ketiga, kita minta kepada Allah di jalan Allah, dan jangan lupa tuliskan. Ibu tuliskan apa yang mau dicapai. Tuliskan besok mau apa. Atau gini deh, coba Bunda tuliskan satu saja. Kalau ibadahnya ingin baik, coba lakukan satu hal yang bisa dilakukan. Kalau ibadahnya ingin lebih baik, coba satu saja. Lakukan satu hal yang besok siap dilakukan. Satu contoh misalnya, mulai besok sholat subuh harus tepat waktu. Harus di awal waktu. Satu aja dulu. Mulai besok ngaji Quran minimal 1 ayat. Satu dulu. Jangan banyak-banyak. Minimal 1 dilakukan, dan itu terus konsisten. Kalau 1, otak nggak akan kaget. Rasa malas nggak akan ada. Terus lakukan, nanti sedikit demi sedikit tambah. Ya, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi capek, menjadi bukit ya. Sedikit demi sedikit insya Allah akan lebih banyak ya, insya Allah. Baik Bunda semuanya, waktunya masih ada nggak? Oh habis, Masya Allah ya, habis waktunya Bunda ya. Oh 3 menit lagi waktunya, karena waktunya 3 menit. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Saya mohon izin karena saya sedang safar. Orang yang mustajab doanya itu adalah orang yang sedang safar. Kita sama-sama doakan apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi keinginan kita. Dan Bunda, untuk Bunda yang mungkin yang mau buku kemarin yang belum dapat, untuk buku menemukan kenikmatan ibadah yang hilang, atau buku pelatihan sholat khusyuk, itu ada di luar. Dan mohon izin, di atas meja bajar itu ada satu kotak berwarna coklat, namanya kotak sedekah. Untuk Bunda yang mungkin mau sedekah yang 100% akan digunakan untuk kegiatan sosial dan dakwah, silakan bisa dimasukkan ke sana. Saya mohon izin untuk menutup dengan doa. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa salim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tetapkanlah hati kami tetap di jalan-Mu ya Allah. Berikanlah keistiqomahan, kemudahan untuk hati kami melakukan kebaikan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ajarkanlah kepada kami agar kami mampu menjadi istri yang baik. Ajarkan kepada kami agar kamu mampu menjadi ibu yang baik. Ajarkan kepada kami agar kami mampu menjadi hamba yang terbaik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, wafatkanlah kami dalam kondisi husnul khatimah.
Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kumpulkanlah kami bersama dengan keluarga kami di surgamu ya Allah, di surgamu ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Allahumma taqabbal siyamana, terimalah amal-amal puasa kami. Allahumma taqabbal qiyamana, terimalah qiyam kami, terimalah salat kami, kebaikan-kebaikan yang pernah kami lakukan, ibadah-ibadah kami yang pernah kami kerjakan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa yang pernah kami lakukan dengan cara sengaja maupun tidak dengan cara sengaja ya Allah. Maafkan kami yang terkadang mungkin baik di hadapan orang lain namun terkadang bermaksiat dalam kondisi sendiri. Maafkan kami atas dosa yang pernah kami lakukan secara sengaja maupun tidak secara sengaja ya Allah. Bimbinglah mata kami untuk menjauhi dosa. Bimbinglah mulut kami untuk terhindar daripada maksiat maupun dosa. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Rabbana tamim lana min khairi amalana. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bunda semuanya, itulah yang mungkin bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ikan lohan dikirim ke Bekasi. Kalau ada kesalahan mohon jangan dilaporkan ke Pak Polisi. Buah durian, buah semangka, buah rambutan, buah pisitan, itulah nama buah-buahan. Angkat tangan kanannya Bu, dua-duanya, geleng-gelengkan, dadah. Dan Allah wa yakum minas siratil mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.